Itu yang Bapak harapkan, kalian semua baik, kalian semua sehat. Oke. Gimana pada hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Kehadirannya hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah, silakan kembali. Yang selanjutnya kalian sebelum kita belajar lagi, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku lawan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, kalian sudah menyanyikan lagu nasional. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, yaitu dengan doa belajar yang dipimpin oleh KM-nya Saudara Daniel. Silakan Daniel pimpin. Sebelum kita memulai acara belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Yang selanjutnya seperti biasanya setelah kita berdoa, kita diadakan pembiasaan membaca surat-surat pendek. Mari kita baca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Insyirah bersama-sama. Bacaan bersama-sama, mangga. Mudah-mudahan dengan pembiasaan surat Al-Insyirah yang kita bacakan sebelum kita belajar, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi yang Bapak ajarkan, bahwasanya Bapak akan mengajarkan yaitu mengenai P5, P2R. P5, P2RA, yaitu mengenai tentang profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Tapi sebelumnya Bapak akan memberi pertanyaan dulu, ya. Memberi pertanyaan, yaitu yang pertama Bapak akan mengajarkan tentang sampah, ya. Tentang sampah, yaitu peduli dengan topik peduli lingkungan dan pemanfaatan sampah plastik, ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Tadi topiknya peduli lingkungan dan pemanfaatan sampah plastik. Pak Didi mau tanya kepada kalian semua, ada yang tahu tidak apa itu arti sampah? Sampah adalah bahan bakar atau barang yang tidak digunakan. Bagus, tepuk tangan buat Susi.
pasti sudah bisa jawab apa itu arti sampah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, Bapak akan bertanya. Ada berapa jenis sampah? Saya Pak. Oke, tadi silakan. Ada 2, 1 sampah organik dan 2 sampah anorganik. Bagus, tepuk tangan buat Anil. Sampah organik dan sampah anorganik. Tadi yang sudah Bapak kasih tahu materi yang hari ini Bapak akan ajarkan, yaitu P5 P2RA. Coba kalian bisa melihat P5 itu artinya apa, P2RA artinya apa. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu program yang bertujuan untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Terus P5 P2RA merupakan singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep Rahmatan lil Alamin. Ya, itu arti dari P5. Terus yang selanjutnya Bapak akan mengajarkan mengenai P5 dan P2RA, tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik memahami dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep daur ulang sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap peduli lingkungan melalui kegiatan pemanfaatan sampah plastik. Itu tujuan pembelajaran yang pada hari ini Bapak akan ajarkan. Terus yang selanjutnya capaian pembelajaran dari P5 profil pelajar Pancasila yang dikuatkan. Yang pertama, dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Yang ketiga, kreatif mengembangkan ide dan menghasilkan produk baru dari sampah plastik. Tuh, berarti capaian pembelajaran yang akan dikuatkan di materi pada hari ini. Kenapa sih Bapak tidak mengajarkan materi PAI? Ya, karena pada hari ini akan Bapak ajarkan tentang P5 dan P2RA. Yang selanjutnya, ya, Bapak akan mengajarkan, ya, yaitu mengajarkan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya pelimpah, peduli lingkungan, dan pemanfaatan sampah. Ini adalah materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini, ya. Apa itu sampah? Bisa kalian lihat, ya. Oke. Apa itu sampah? Bisa kalian lihat. Sampah yaitu, bisa dilihat, sok Bapak pengen tahu, ada yang membacakan, yaitu saudara Mai. Silahkan Mai bacakan apa itu sampah. Suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau suatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Terus, sampah ada berapa jenis? 2 jenis. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Apa itu sampah anorganik? Bisa kita lihat lagi di dalam PPT ini. Silakan bacakan oleh saudara Dea. Sampah organik. Sampah organik, sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Oke, bagus, tepuk tangan buat Dea. Jadi sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami, mudah terurai, mudah lebur. Contoh sampah organik. Sampah organik di sini ada gambar apa saja? Silakan. Gambar apa saja? Buah-buahan, ya.
Itu bekas buah-buahan, bekas makanan, terus ada daun-daunan, daun kering. Ya, sisa-sisa makanan. Ini termasuk sampah, contoh sampah organik. Bisa kalian lihat, ini contoh sampah organik. Ini bisa terurai. Sampah organik. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi, pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan sulit diuraikan oleh alam. Sulit diuraikan, sulit lebur, ya sulit hilang. Ini adalah sampah anorganik. Apa? Kita lihat yang selanjutnya. Nih, contohnya, gambarnya, contoh sampah anorganik, plastik, makanan dan minuman. Nih, ini semuanya tidak bisa lebur, tidak bisa teruraikan. Terus kaleng-kalengan, gabus atau styrofoam, ini juga termasuk sampah anorganik. Dampak sampah plastik bagi lingkungan hidup. Pak Didi pengen tahu, sok bacakan kepada saudara Dede. Bacakan Dede, dampak sampah plastik. 1. Berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan. 2. Mencemari air dan tanah. 3. Tanah menjadi tidak subur. 4. Pemanasan. Ya. Selanjutnya coba lihat gambar ini mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Pak Didi mau tunjuk, kamu sebutkan. Kalau Pak Didi nunjuk ini, kamu sebut itu nama sampah organik apa anorganik. Yang pertama Pak Didi akan nunjuk bekas apel. Sampah apa? Organik. Organik, betul. Yang kedua Pak Didi akan nunjuk botol. Bagus, tepuk tangan semuanya. Yang selanjutnya, Pak Didi akan membagi kelompok. Ya, ini Pak Didi udah menerangkan tadi dalam presentasi Pak Didi, ya, pembelajaran materi sampah peduli lingkungan. Pak Didi akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi membuat sebuah proyek. Petunjuk dalam pembuatan proyek P5 dan P2RA, Pak Didi akan bacakan dulu. Yang pertama, bersama teman kelompok simaklah PPT, pembelajaran yang tadi ditayangkan. Yang kedua, diskusikan karya seni yang akan dibuat. Yang ketiga, tuliskan alat dan bahan yang diperlukan. Dan yang ketiga, jelaskan manfaat dari hasil proyek tersebut. Kalian silakan buat proyek tersebut. Pak Didi bagi 3 kelompok. Silakan. Kalian sudah buat kelompoknya sudah? Kalau sudah buat kelompok, Bapak akan menginstruksikan kalian untuk mendaur ulang sampah. Dan daur ulang sampah tersebut yaitu kalian membuat kerajinan tangan dari sampah, dari botol bekas, yaitu membuat tempat pensil. Siap kalian? Siap. Bahan-bahannya sudah siap? Siap. Silakan mulai dari sekarang.
masing-masing untuk mempresentasikan hasil karyanya. Yang pertama kelompok 1, silahkan maju ke depan. Silahkan kelompok 1 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Bahan-bahannya adalah Silahkan sebutkan. 1. Senapan 2. Tiga. Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus, silakan duduk kembali. Kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah mempresentasikan, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Silakan lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Bawa satunya. Yang rapat. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian semua tadi sudah membuat karya P5, P2RA dengan membuat tempat pensil cantik. Alhamdulillah karyanya sudah terpampang di depan. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Luar biasa. Ya, yang selanjutnya Pak Didi akan bertanya, dari pembelajaran P5 ini kalian telah membuat karya dan telah mempresentasikan. Gimana? Pembelajarannya senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah. Ini bisa bermanfaat buat kalian di rumah. Jadi di rumah hasil sampah didaur ulang, dimanfaatkan, dibuat kerajinan oleh kalian semua. Jangan sampai sampah berserakan di mana-mana. Sampah harus dibersihkan. Kalau misalkan ada sampah plastik yang bisa dimanfaatkan, silahkan bisa dimanfaatkan dan bisa didaur ulang, bisa dibuat kerajinan. Ya, diantaranya tadi kalian sudah melaksanakan proyek, yaitu membuat kerajinan dari bekas botol, dan bekas botol dibuat menjadi tempat pensil cantik. Luar biasa. Semuanya Pak Didi kasih apresiasi. Tepuk tangan. Yang selanjutnya Pak Didi akan memberikan asesmen, yaitu latihan dari kegiatan materi pembelajaran P5 mengenai peduli lingkungan, mengenai tentang sampah. Lanjut, Pak Didi akan kasihkan soalnya. Oke, silakan kalian kerjakan asesmen yang telah Bapak bagikan. Silakan. Gimana anak-anak, sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian semua telah mempelajari materi pembelajaran P5, P2RA yang Bapak ajarkan tadi mengenai tentang sampah. Kalian sudah tahu apa itu arti sampah, sudah tahu jenis-jenis sampah, dan ada organik, ada anorganik, contohnya juga sudah tahu. Ya, berarti kalian alhamdulillah sudah mempelajari dengan baik. Hanya itu,
pembelajaran yang dapat Pak Didi sampaikan mengenai P5, P2 RK. Mari kita tutup belajar pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Doa membaca surat Al-Asr. Bareng-bareng berdoa mulai. Lanjut baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.